tidak tahu malu. Jampang ada, tidak tahu malu. Di mana warung utang melulu. Tarik, Mumun. Saya kesalen. Kebanyakan legenda atau cerita rakyat memang memiliki beberapa versi karena diceritakan secara lisan. Maka dari itu, wajar jika ada perbedaan nama tokoh maupun alur cerita. Simak cerita si Jampang Jago Betawi berikut ini. Jampang adalah seorang guru silat yang mengajar santri-santri dari Haji Ba'asir. Selain mengajari ilmu bela diri, ia juga menanamkan nilai pada mereka untuk selalu melindungi orang yang lemah. Kemudian pada suatu hari, Haji Ba'asir menyuruhnya untuk mengantarkan surat kepada Haji Hasan di Kebayoran. Saat dalam perjalanan ke sana, di jalan ia melihat para penduduk begitu tunduk memberikan hormat kepada pejabat layaknya seorang raja. Hal tersebut membuatnya tidak suka. Ia berpikir kalau semua orang itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi, tidak perlu menghormati orang sampai diagung-agungkan seperti itu. Maka mulai saat itu, ia bertekad untuk selalu membantu dan membela hak-hak rakyat kecil. Ketika sedang berjalan di pinggir aliran sungai, Jampang mendengar wanita minta pertolongan karena hendak dilecehkan beberapa orang. Ia tentu saja tidak tinggal diam dan langsung menghajar mereka tanpa ampun. Nama gadis yang ditolong oleh Jampang adalah Siti. Ia adalah anak perempuan dari Pasudin yang ternyata mengenal baik Haji Hasan. Setelah itu, Jampang diantar oleh Pasudin menemui sang haji. Ternyata, isi dari surat Haji Ba'asir adalah supaya Haji Hasan membiarkan anak-anak didiknya untuk diajar silat oleh Jampang. Di daerah tersebut memang keadaan kurang aman dan banyak terjadi kejahatan. Setelah disetujui, Jampang kemudian mengajar murid-murid Haji Hasan. Beberapa bulan kemudian, tugasnya tersebut sudah selesai dan ia memilih untuk pulang. Sayang sekali setibanya di rumah, ia lantas difitnah mencuri 2 ekor kerbau milik Juragan Saud oleh Subro dan Gabus. Mereka berdua ini sakit hati karena pernah dikalahkan olehnya. Jampang tahu kalau ini semua hanyalah jebakan semata. Ia kemudian menemui Haji Ba'asir dan meminta petunjuk. Sang haji kemudian menyuruhnya untuk membicarakan baik-baik dengan Juragan Saud. Sesampainya di sana, Jampang merasa marah sekali karena melihat kerbau milik Juragan Saud masih ada. Tanpa pikir panjang, ia malah mengambil kerbau itu lalu dijual. Hasil dari penjualannya, ia bagikan untuk rakyat miskin. Juragan Saud marah sekali mengetahui hal tersebut. Ia kemudian menyuruh petugas kepolisian untuk menangkap Jampang. Setelah mengerahkan semua pasukan, laki-laki itu kemudian ditembak hingga tewas. Namun di akhir kisahnya, ada pula yang mengatakan kalau Jampang tidak tewas, melainkan ia menggunakan kesaktiannya dengan mengubah gedebok pisang menyerupai dirinya untuk mengelabui polisi. Ketika keadaan sudah aman, ia kemudian menikah dengan Siti anak dari Pasudin. Sayangnya, kebahagiaan keluarga tersebut tidak bertahan lama. Ketika anaknya menginjak remaja, istrinya sakit keras lalu meninggal dunia. Kematian istrinya itu tentu saja meninggalkan kesedihan yang mendalam. Meskipun begitu, ia tetap berusaha kuat untuk merawat anak semata wayangnya. Setiap orang tua tentu menginginkan jika buah hatinya menjadi orang yang baik dan berguna untuk orang banyak. Maka dari itu, laki-laki itu kemudian memilih untuk mengirim anaknya ke pondok pesantren. Ditinggal anaknya untuk menuntut ilmu ternyata membuatnya merasa semakin kesepian. Sang anak hanya sesekali pulang, itu pun jika ia sedang membutuhkan biaya sekolah atau untuk jajan. Kesepian yang dialami oleh si Jampang lama-lama mempengaruhi kondisi psikologinya. Selain itu, dirinya juga merasa tertekan dan kasihan pada orang-orang di sekitarnya yang ditekan dan ditindas oleh orang-orang kaya. Maka dari itu, ia kemudian melampiaskan rasa sepinya itu dengan merampok orang kaya yang sombong atau tuan tanah yang kikir. Hasilnya tentu saja tidak untuk dirinya saja, melainkan ia bagi-bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena tindakannya tersebut,
si Jampang kemudian menjadi buah bibir masyarakat. Orang-orang kaya menjadi berang dan marah karena ulahnya. Namun, di sisi lain, para warga miskin justru senang karena merasa terbantu. Berita tentang dirinya yang menjadi perampok pun sampai ke telinga anaknya. Bahkan, para kiai dan santri lain di pondok pesantren juga mengetahuinya. Hal tersebut tentu saja membuat Jampang muda menjadi malu. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk pulang dan meminta berhenti dari pondok pesantren. Pada awalnya, si Jampang merasa keberatan dengan permintaan anaknya. Masa anaknya ngaji di pesantren, tapi babenya kerjaan merampok. Apa nanti kata orang-orang? Aye malu be, begitulah tanggapan dari si anak. Dalam hatinya, ia membenarkan perkataan anaknya. Kemudian, di pikirannya tiba-tiba terbersit untuk mencari istri baru supaya nantinya dapat menjaga anaknya di rumah. Pada suatu hari, si Jampang berkunjung ke rumah teman lamanya yang bernama Sarba. Sudah lama sekali sejak mereka bertemu, ia pun merasa rindu. Namun sesampainya di sana, ia begitu terkejut karena ternyata sahabatnya tersebut sudah meninggal. Ia kemudian banyak berbincang dengan istri mendiang Sarba, yaitu Mayang Sari. Wanita tersebut bercerita kalau dulunya mereka belum diberi keturunan lalu pergi berziarah ke Gunung Kepuh Batu. Di sana, Sarba berjanji akan menyumbang 2 ekor kerbau jika doanya dikabulkan. Tak lama kemudian, pasangan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdih. Entah karena kutukan atau apa, Sarba meninggal ketika anaknya menginjak remaja. Banyak orang yang bilang kalau itu akibat dirinya belum mempersembahkan 2 ekor kerbau. Setelah obrolan tersebut, lama-kelamaan keduanya menjadi dekat. Hingga kemudian, si Jampang memutuskan untuk melamar Mayang Sari. Sayangnya, lamaran tersebut ditolak dengan kasar oleh Mayang Sari. Wanita itu ternyata hanya menganggap teman dan tidak memiliki perasaan lebih padanya. Terlebih lagi, profesinya sebagai perampok tentu saja menjadi nilai minus tersendiri. Ia pun pulang dengan membawa sakit hati.